Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Harlisa. Hari ini saya akan mempresentasikan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pertama, di sini akan membahas apa itu PPNBM. Yang pertama ada pengertian PPNBM. Jadi, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM itu adalah jenis pajak yang dikenakan secara khusus sebagai barang mewah. Jadi, pajak ini dipungut hanya satu kali, yaitu pada saat produsen atau importir melakukan penyerahan pertama kali atas barang tersebut kepada konsumen atau pihak lain. Yang menarik dari PPNBM itu adalah sifatnya yang tidak berulang setelah barang mewah tersebut diserahkan pertama kali dan dikenai PPNBM, maka penyerahan-penyerahan berikutnya dalam rantai distribusi tidak lagi dikenakan pajak ini. Contoh kegiatan yang dikenai PPNBM, yang pertama itu merakit kendaraan bermotor mewah, kedua itu mengemas barang mewah untuk dijual, kemudian ada mengimpor produk mewah dari luar negeri, selanjutnya ada memproduksi perhiasan bernilai tinggi. Selanjutnya ada tujuan pengenaan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama mengendalikan konsumsi barang mewah, kemudian menciptakan keadilan pajak, selanjutnya ada melindungi industri dalam negeri, kemudian ada menambah penerimaan negara, selanjutnya ada mengurangi dampak negatif kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya di sini ada dasar hukum. Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menjadi dasar utama PPNBM. Isi pokoknya yaitu undang-undang ini menjadi dasar utama pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Relevansi PPNBM itu menetapkan prinsip bahwa barang mewah dikenakan pajak tambahan selain PPN dengan tarif antara 10% hingga 200%. Perubahan 2021 harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP memperbarui ketentuan tarif dan mekanisme PPNBM agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu mengatur tentang PPN dan PPNBM. Isi pokoknya itu merupakan perubahan atas Undang-Undang PPN dan PPNBM, menegaskan bahwa PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP mewah oleh pabrikan atau saat impor. Relevansi PPNBM ini menjelaskan subjek-objek dasar pengenaan serta saat terutang PPNBM. Fokusnya yaitu menyelaraskan aturan perpajakan dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan termasuk ekspor BKP mewah yang dikenakan tarif 0%. Selanjutnya ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 73 Tahun 2019 ini mengatur PPNBM atas kendaraan bermotor. Isi pokoknya yaitu mengatur secara rinci pengenaan PPNBM atas kendaraan bermotor. Relevansi PPNBM menentukan tarif berdasarkan kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, emisi CO2, serta teknologi kendaraan. Tujuannya itu mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mengendalikan konsumsi kendaraan mewah beremisi tinggi. Selanjutnya ada Peraturan Perundang-undangan Nomor 61 Tahun 2009. Ini mengatur tentang PPNBM atas barang selain kendaraan bermotor. Isi pokoknya sendiri ini mengatur PPNBM atas barang mewah selain kendaraan bermotor. Relevansi PPNBM menetapkan tarif untuk hunian mewah, kemudian balon udara, senjata api, pesawat udara tertentu, dan kapal pesiar, dan lain-lain. Tujuannya itu mengendalikan konsumsi barang mewah non-kendaraan dan memastikan kontribusi fiskal dari sektor properti serta barang eksklusif lainnya. Kemudian ada karakteristik PPNBM. Yang pertama merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Jadi PPNBM selalu dikenakan bersama PPN atas barang mewah. Tujuannya untuk menambah beban pajak bagi konsumen berpenghasilan tinggi agar lebih adil dibanding dengan konsumen berpenghasilan rendah. Berikutnya hanya dipungut satu kali. Jadi PPNBM dikenakan sekali saja, yaitu saat impor BKP mewah oleh importir atau saat penyerahan BKP mewah dan pabrikan di dalam negeri, tidak dikenakan berulang di jalur distribusi, misalnya di tingkat distributor atau pengecernya.
Selanjutnya, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Berbeda dengan PPN yang bisa dikreditkan, PPNBM tidak bisa dikompensasi. Artinya, PPNBM ini menjadi beban final bagi konsumen barang mewah. Kemudian PPNBM itu dapat diminta kembali bila barang diekspor. Jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPNBM yang telah dibayar saat perolehan bisa direstitusi atau diminta kembali. Hal ini untuk mendorong ekspor barang mewah agar tetap kompetitif di pasar internasional. Selanjutnya ada dasar pertimbangan pengenaan. Yang pertama ada keseimbangan beban pajak antar konsumen. PPNBM diterapkan untuk menciptakan keadilan fiskal, yaitu agar konsumen berpenghasilan tinggi yang membeli barang mewah menanggung beban pajak lebih besar dibanding konsumen berpenghasilan rendah yang hanya membeli kebutuhan pokok. Dengan demikian, distribusi beban pajak menjadi lebih proporsional. Kemudian ada pengendalian pola konsumsi barang mewah. Jadi pengenaan PPNBM ini berfungsi sebagai instrumen pengendali agar konsumsi barang mewah tidak berlebihan. Pajak tinggi ini membuat masyarakat lebih selektif dalam membeli barang mewah sehingga pola konsumsi lebih terkendali dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam. Kemudian ada perlindungan produsen kecil atau tradisional. PPNBM ini juga dimaksudkan untuk melindungi produsen kecil atau tradisional dari persaingan tidak sehat dengan produsen besar barang mewah. Dengan adanya beban pajak tambahan pada barang mewah, produk lokal yang lebih sederhana tetap memiliki daya saing di pasar domestik. Kemudian mengamankan penerimaan negara. Selain fungsi pengendalian, PPNBM menjadi sumber penerimaan negara yang signifikan. Jadi pajak atas barang mewah berkontribusi pada kas negara sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga program sosial yang lebih luas. Selanjutnya ada subjek dan objek PPNBM. Subjek PPNBM itu adalah pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan barang kena pajak atau BKP mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaannya maupun PKP yang melakukan impor barang mewah sehingga pihak yang wajib membayar PPNBM adalah produsen atau pabrikan dan importir. Objek PPNBM itu adalah penyerahan BKP mewah hasil pabrik serta impor BKP mewah, yaitu barang yang bukan kebutuhan pokok umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, bersifat eksklusif dan sering digunakan untuk menunjukkan status sosial. Dengan demikian, PPNBM menargetkan konsumsi barang mewah baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk menciptakan keadilan, mengendalikan pola konsumsi, melindungi produsen kecil, dan meningkatkan penerimaan negara. Selanjutnya ada daerah bebas pajak PPNBM. Itu ada Batam, Bintan, Karimun, Sabang. Jadi 4 kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas. Selanjutnya ada bebas bea masuk, PPN, PPNBM, cukai. Jadi barang yang masuk ke FTZ tidak dikenakan pajak impor maupun pajak konsumsi. Hal ini memberi insentif fiskal bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan berproduksi di kawasan tersebut. Tujuannya tarik investasi, tingkatkan daya saing, dorongan perdagangan. Kemudian ada mekanisme barang masuk FTZ bebas pajak, keluar ke daerah pabean dikenakan kembali. Jadi barang yang beredar di FTZ bebas pajak, tetapi jika dipindahkan ke wilayah Indonesia non FTZ maka dikenakan bea masuk PPN, PPNBM, dan cukai sesuai dengan aturan. Selanjutnya ada tarif PPNBM. Untuk rentang tarifnya 10% sampai 200%, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Ekspor BKP mewah 0% atau insentif ekspor. Kelompok tarif ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Untuk kendaraan bermotor 10% sampai 95%, kapasitas mesin, konsumsi BBM, emisi CO2, teknologi hybrid. Kemudian selain kendaraan bermotor 20% sampai 75%, hunian mewah yang lebih dari sampai dengan 30 miliar, balon udara, senjata api, pesawat udara. Kemudian untuk kebijakan terbaru, insentif tarif rendah untuk kendaraan listrik, tarif tinggi untuk barang super mewah.
Selanjutnya, untuk pajak barang mewah, tarifnya itu sesuai dengan golongan barang. Untuk 10% itu ada kendaraan umum, alat rumah tangga, kemudian 20% itu ada apartemen, hunian mewah, kemudian yang 25% itu untuk kendaraan berat seperti truk dan pickup, kemudian 35% itu untuk tas mewah, barang bahan kulit atau kristal dan sejenisnya. Kemudian untuk 40% itu ada balon udara, pesawat tanpa tenaga penggerak dan lain-lain. Untuk 50% itu ada jet pribadi, helikopter dan lain-lain. Kemudian untuk 75% ada kapal pesiar, kapal feri dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.